Bapak Saudari Elohim yang kami sembah di dalam Yesus Hamasiah, kami tidak betul-betulnya bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Karena kami Tuhan berikan kesempatan beribadah sahabat saat ini Bapak. Amin. Engkau sudah memimpin kami, di mana kami boleh memuji-puji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Dan bahkan kami sudah bersaksi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak. Ini saatnya kami ini berdani Bapak ini belajar bersama tentang dakwah-Mu atau firman. Ajar kami Bapak, berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami sama-sama diberkati, baik memberitakan maupun mendengar. Amin. Yang tidak ada apa-apa Bapak, Tuhan manusia tidak dibalas. Sehingga Engkau yang berbicara kepada kami, bukan ke manusia. Amin. Terima kasih Bapak. Kami sambut pemberitaan ini hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah, orang Nazaret itu. Kami sudah berdoa setelah itu. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar Siap diberkati? Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama dari kitab suci yang diambil dari kitab Efesus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan 15. Saya beri judul siap dan laksanakan. Ya, siap dan laksanakan. Bapak Ibu, untuk menghormati firman Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita sama-sama bacakan firman Tuhan atau dakwah ini yang terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-5, yang ke-6 ya. 6 ayatnya yang ke-14 dan 15. Bapak Ibu mungkin pakai kitab terbitan ILT atau yang lain, tapi kalau saya baca dari yang lain yang ada umum kita pakai kan. Mari kita baca bersama-sama secara singkat kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-14 dan 15. 1, 2, 3, diam. Jadi berilah tegak, berilah pinjaman kebenaran, dan berbaju siapkan kalian. Kakimu berpasukan kebenaran untuk menikmati di damai sejahtera. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Nah, kalau kita telisik lebih jauh firman ini di bawah perikop tadi perlengkapan rohani, sebenarnya Bapak Ibu ini ada perintah. Ya, kalau ada amanat agung yang juga adalah perintah, kalau amanat agung yang diperintahkan langsung oleh Tuhan kita Yesus Hamasiah kepada murid-muridnya, kalau ini yang dituliskan oleh Paulus ya, Rasul Paulus menuliskan itu kepada kita, kepada semua, tentunya setelah Yesus Hamasiah naik ke surga. Ini juga perintah. Perintah untuk apa? Melayani. Kalau Tuhan kita Yesus Hamasiah mengatakan, pergilah, ya, jadikan semua bangsa. Kalau ini lebih halus kalimatnya, dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan. Itu berarti perintah meskipun halus. Kalau dalam bahasa ini analogi, ini bahasanya bahasa Jawa barangkali begitu ya. Nah, kalau bahasa Batak dan mungkin dari timur itu agak keras gitu ya. Pergi gitu. Kali ini pergi. Nah, kira-kira begitu, ada apa? Halus lembutnya. Tetapi konotasinya sama. Intinya sama. Pergi ya. Pergi, lakukan. Tuh. Jadi perintah ini kepada siapa? Kepada kita yang ada sekarang, kepada kita semua. Nah, kalau tadi ada kesaksian mengatakan ada yang mestinya cita-citanya, gitu ya, cita-citanya menjadi apa tadi akabri atau apa, kemudian berbelok menjadi pendeta. Saya pakai berbelok ya, atau penceramah atau pelayan dalam arti struktural ya, di gereja ada gelarnya PDT, apa PS dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya istilah itu
Kalau menurut saya Bapak Ibu itu kurang tepat. Kenapa? Tadi kan dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan. Jadi kepada siapa? Kepada semua. Kepada semua. Oh Pak, saya sudah kerja. Saya sudah kerja Pak. Di mana misalnya? Di suatu tempat yang bergaji gitu ya. Seperti tadi dikatakan gajinya 5.000 pun juga kan itu ya 5.000 juga. Yang penting pekerjaannya menetap. Nah Bapak Ibu, ini pun tetap juga melayani. Firman Tuhan katakan begini, kalau kamu melakukan apapun, sesuatu apapun, lakukannya seperti untuk Tuhan. Artinya kalau kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, itu kita sudah melayani. Gitu. Jadi kalau dikatakan tadinya dia pengen jadi AKB, pengen jadi DPR, barangkali, tetapi sekarang kemudian full melayani menjadi hamba Tuhan, seperti itu Pak John ya. Nggak salah. Kalau full. Nggak salah. Kalau full, ya pun juga nggak salah. Karena perintah ini jelas, meskipun kalimatnya agak lembut. Kakimu berkasutkan kerelaan. Itu perintah. Nah, jadi barangkali yang bisa kritik, janganlah tetap mengatakan tadinya saya mau jadi AKABRI, mau jadi AMN, mau jadi DPR, tetapi kemudian, saya menjadi pendeta. Nah itu baru salah kalau sampai keluar kalimat seperti itu. Kenapa? Seolah-olah melayani itu menjadi pekerjaan nomor 2. Padahal firman Tuhan mengatakan kita bekerja dimanapun, kalau kita menjadi teladan di situ, menjadi garam dan terang, itu pun melayani. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kamu melakukan sesuatu yang lain, apa sesuatu yang lain? Bekerja secara duniawi. Bahkan hal-hal yang kita lakukan sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu melayani. Saya berterima kasih kepada Pak Jo dengan kesaksiannya, meskipun beliau bukan orang yang berkelebihan, tetapi rela. Ini tadi, rela untuk berbagi, bahkan mengangkut sayur dengan meminjam sepeda motor orang, kan begitu. Nah baiknya kan orang itu mau meminjamkan sepeda motornya, percaya kepada Pak John, dan kemudian membagikan sayur yang berapa tadi, 1 karung ya, 1 karung itu kepada orang lain yang lebih butuh. Itu melayani. Dan tadi Pak John katakan bahwa melayani itu saya tidak dibayar, dan memang iya. Kita semua tidak berpatungan ke situ, karena kita bukan di suatu tempat, bukan di suatu organisasi yang jelas ada gajinya per bulan berapa. Kalau memakai istilah yang sudah kita dengar dari kesaksian, 5.000 rupiah, ditambahkan nolnya mungkin 5 juta, ditambah lagi mungkin 50 juta, ditambah lagi berapa? 500 juta, ditambahkan lagi berapa? 5 miliar. 5 miliar, ada tidak? Ada. 1 triliun. 1 triliun ada. Jika apa? Triliunnya impor. Nah, tetapi artinya gini, kalau gajinya 1 triliun, sepertinya apa namanya, kurang benar ya, saya nggak katakan benar. Kurang benar karena apa? Nah ini dia, kenapa? Tapi kan kita lihat di Google. Oh gitu, ada ya. Nah kadang-kadang kalau kita lihat di berita di Google atau di mana gitu, itu bisa menyesatkan. Nggak semua informasi benar, Bapak Ibu, nggak semua. Jangankan itu, yang tercetak juga bisa beritanya ngawur. Loh, ngawur iya karena memang hoax, ya. Nah, jadi jangan terlalu percaya kalau dikatakan bahwa gajinya 50 juta, masuk akal. Gaji seorang apa? Seorang hamba Tuhan, atau katakan pendeta yang jemaatnya banyak dan organisasinya memang mengatur seperti itu. Di kita kan tidak, di sinode kita kan tidak seperti itu ya. Nah, banyak juga sinode yang lain saya pikir seperti kita, itu pasti. Jadi kita bukan melayani karena memang ada
Tidak, upah kita nanti Bapak Ibu. Amin. Upah kita nanti, bukan sekarang. Nah, kembali kepada nats yang sudah kita baca bersama, dikatakan di sana tadi yang pertama ada ikat pinggang, lalu yang kedua baju zirah, dan yang ketiga apa? Bukan yang kedua. Kasut, kerelaan. Jadi ada 3 senjatanya. Sebenarnya ada 4. Ketopong itu ya itu kalau yang roh, iya, tetapi kita pakai 3. Mungkin jilid 2 nanti sesi kedua atau yang kedua kita bahas lebih rinci lagi. Dan kita bahas kali ini adalah 3 dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikat pinggang itu? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ikat pinggang itu artinya apa? Aknek kalau bahasa Ibrani, ya. Atau bisa juga selompak mestinya kan di sini. Ya. Tetapi ikat pinggang itu bisa dikatakan juga sebagai selompak. Nah, ikat pinggang itu artinya sebenarnya apa? Akal budi kita itu ikat pinggang. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar gini. Mari kita ucapkan ikat pinggang. Maksudnya karena terjadi krisis moneter, orang disuruh berhemat. Sebenarnya salah kaprah. Kalau kita lihat dari firman ini, ikat pinggang itu adalah akal budi kita. Memang ini juga salah satu perlengkapan untuk perang. Nah, kalau ikat pinggangnya ada kendor ya, celananya melorot, lari serang, bisa nggak? Lari, nggak bisa lari. Ya kan jadi korban kan, perang, kena peluru. Ini bukan peluru nyasar, peluru beneran ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi ikat pinggang itu supaya kita kencang. Kencang itu apa? Kita siap lari. Dan di ikat pinggang, kalau kita lihat militer, kebetulan saya pernah mau jadi akabri, maka saya sedikit kali tersinggung dengan saya sampai di Magelang loh Bapak Ibu, angkatan saya sekarang para jenderal itu, kata saya, serendah-rendahnya mereka pensiun kolonel kan begitu. Nah, coba kalau saya masuk akabri Pak John, barangkali kita nggak ketemu kan? jenderalnya saya. Nah, jenderal Bapak yang prajuritnya, jangan ketinggian Pak, prajuritnya, ya. Nah, kita lihat militer ikat pinggangnya kan ketat ya. Oh, ada anak militer ternyata pernah dipukul pakai ikat pinggang. Oh, benar, sakit tidak Pak? Sakit banget itu anak militer loh ya. Di sini ada fakta bicaranya. Jadi kita bisa saling berbagi pengalaman. Itu ikat pinggang diisi apa Pak? Biasanya taruh apa? Ikat pinggang yang disebut kobel itu. Ada besinya juga. Ada besinya. Tempat minumnya bisa dicantolkan. Ada lubang-lubang yang dari besi. Pistol ada. Nah, pistol. Biasanya laki-laki ngomong pistol ini. Kayaknya sama juga tahu ya. Ada masalah. Tempat pistol benar. Iya. Iya kan. Iya, tapi kan yang dijadikan apa Tempat namanya ngobrol. wadahnya tempat. Ada potongan itu ada Pak. Iya, kalau polisi. Iya. Kalau polisi dia. Nah, berarti ikat pinggang itu sangat penting, vital. Multiguna juga bisa. Salah satu perlengkapan yang sangat vital. Nah, kitab suci mengatakan bahwa yang namanya ikat pinggang itu adalah akal budi kita. Akal budi kita. Kalau ikat pinggang kita dari apa? Longgar, pistolnya jatuh ya, belasnya ya, jatuh pistolnya. Apa tempat minumnya nggak bisa ini juga ya, larinya juga terhambat, ujung-ujungnya kalah perang. Ini berkaitan dengan perang. Ayat ini perlengkapan rohani, ingat. Nah, kalau kita mau lihat apa sih ikat pinggang, kita lihat di kitab Yohanes pasal 17 ayat 17. Ada di antara Bapak Ibu yang bisa bantu. Yohanes
pasal 17 ayatnya yang ke-17. Silakan. Oh ya, baik. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Oke, nah itu dia. Nah, jadi ikat pinggang itu adalah kebenaran juga. Artinya akal budi kita harus selalu diikat dengan kebenaran. Nah, kebenaran tadi adalah firman Tuhan. Nah, kenapa kita dibenarkan? Karena kita percaya. Kita baca di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Kalau tadi bapak-bapak yang sudah baca, mohon izin diulaskan, silakan. Ya, 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama. Iman menurut dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah manusia, lahir dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Amin, silakan. Nah itu dia. Jadi karena kita percaya, kita dibenarkan. Tadi ikat pinggangnya itu dia. Oke. Itulah ikat pinggang. Jadi kalau ada yang mengatakan ikat pinggang itu secara dunia mengartikan kita harus berhemat, boleh silakan. Tetapi kalau menurut kitab suci itu salah kaprah. Yang benar ikat pinggang adalah akal budi kita. Ya, kita sedang menyimpan kebenaran di sana. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Yang kedua, singkat-singkat saja yang kedua, Bapak Ibu, adalah baju zirah. Nah, baju zirah itu, kalau tadi kebenaran, ini pembenaran. Nah, baju zirah itu pembenaran. Pembenaran kepada kita setelah kita tadi memasang ikat pinggang. Kita memakai baju zirah itu artinya kita memakai pakaian mungkin juga anti peluru, gitu ya. Mungkin juga dari kulit atau apa? Dari apa bahannya? Yang tujuannya adalah untuk melindungi tubuh kita. Nah, melindungi tubuh kita dari apa juga? Dari penyakit. Kita tahu Bapak Ibu ya, di dalam tubuh kita ini bagian depan, mohon maaf ya, juga. Yang pertama apa yang kita lihat? Adalah paru-paru. Paru-paru itu adalah untuk bernafas. Itu adalah tubuh biologi Bapak Ibu. Nah, yang alat bernafas. Nafas kita apa menurut kitab ini? Adalah doa. Setiap tarikan nafas kita, siogianya adalah doa. Jadi kalau dikatakan berdoalah 7 kali sehari. Kalau kita berpatokan kepada kitab suci ini, itu berarti lebih Bapak Ibu. Ya cukup 7 kali. Berdoa seperti yang harus lengkap. Lengkap misalnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama dan surga. Apa lengkap seperti itu? Tidak. Juga Bapak Ibu. Bapak Yahweh, lindungi saya. Yesus Masya, jagai saya ketika saya melakukan apapun. Itu pun doa. Tetapi jangan seperti ini. Ada kawan mengatakan ketika dia mau makan nih, dia cerita ketika mahasiswa Pak Ibu ya, kita makan di warung nih. Ya kebetulan semua Kristiani. Ini saya nggak tahu ini betul. Dan orang-orang juga sudah menceritakan. Kita berdoa masing-masing. Ada yang lama, ada yang singkat katakan 1 menit, ada yang 30 menit. Ada kawan mengatakan seperti ini. Pancasila, amin. Karena katanya di situ ada Tuhannya. Tetapi bukan seperti itu maksudnya kitab suci. Kita sebut apa? Tuhan Yesus Masya. Begitu dong, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ya semua pakai itu, bukan hanya yang umat percaya, bukan hanya Kristiani pakai itu. Semua pakai, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Betul kan? Belajar Pancasila kan? Pancasila, amin. Kenapa? Semua ada di sini. Yang pertama katanya ketuhanan. Saya kan sudah diberi nama Tuhan. Bukan seperti itu maksudnya. Firman ini nggak mengajarkan seperti itu. Menyebut siapa? Tuhan Yesus, nama siapa? Atau Bapak Yahweh.
bukan ketuhanan yang Maha Esa. Semua juga tahu Esa, bahwa Tuhan itu Esa, semua tahu itu. Nah, jadi nafas itu, paru-paru kita untuk bernapas, nafas itu diartikan sebagai doa. Tapi bisa tidak kita sudah tarik nafas, doa, tarik nafas, tidak bisa? Permisi tanya, bisa nggak? Bisa. Ini mah cuma perumpamaan, kiasan. Maksudnya apa? Seseringlah berdoa, bukan hanya karena dapat berkat. Amin. Dapat berkat, amin. Begitu nggak dapat berkat, ya amin. Nggak dapat berkat, biasa. Manusia, ini selalu begitu. Saya kan manusia, selalu tidak luput dari lupa apa? Mengucap syukur. Padahal firman Tuhan katakan, mau ucap syukurlah. Segala hal, baik suka maupun proses. Mengucap syukur kan, ketika dia berduka, bilang mengucap syukur gimana? Saya kehilangan, gitu kan? Kehilangan apa? Orang terdekat ini langsung. Kehilangan apa lagi? Justru dia lebih maju dari apa yang saya pikirkan. Pacar, karena memang masih belum bersuami. Memang pacar. Tetapi kalau Pak John mengatakan kehilangan pacar, saya akan pertanyakan dari mananya. Saya pakai pertanyaan. Pacar Cina. Nah, Bapak jangan berdalih. Banyak dosa. Katakan dia di atas. Selebihnya dari. Di dalam setiap banyak bicara. Baru semuanya itu tadi dosa. Kalau dalih itu cepet banget ada. Di dalam setiap banyak bicara. Ya, jadi begini, Bapak, saya buat satu renungan singkat, mungkin Bapak Ibu lihat dari situ. Tapi bahasa daerah nih, kalau banyak berbicara kesalahan pasti ada. Bisa. Kesalahan. Banyak berbicara, orang yang banyak berbicara bisa kesulitan. Tapi kan pemberita, penceramah yang mimbar mesti banyak bicara, yang dibicarakan sudah diatur. Nah, harusnya diatur. Lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Nah, kalau banyak bicara, Pak, kemungkinan untuk salah ngomong Bisa. lebih besar lagi, Pak. Itu sudah teori. Dari aja salah. Iya. Nah, jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri, Pak. Oke, jadi napas itu adalah doa. Kita memakai apa? Paru-paru. Itu yang pertama yang dilindungi oleh baju sirah yang tadi. Yang kedua, masalah perut. Orang biasa mengatakan kampung tengah, bukan karena Jati, kampung tengah maksudnya ini cuma sejengkal, tapi ini bikin masalah katanya. Mohon maaf, ini perut. Maksudnya usus dan usus besar dan lambung. Itu apa itu coba? Usus kita namanya apa sih? Lambung kita, kata Salah di lambung. Ini sakit mah kalau gitu. Malam-malam sakit mah. Ini gimana, Pak? Usus mengolah. Nah, kalau tenaga kesehatan ngomong, saya percaya. Mestinya malah juga ngomong, ya kan? Nah, jadi usus itu atau lambung itu mengolah makanan. Yang jadi masalah apa? Makan tidak pada waktunya. Satu, makan Pada waktunya. tadi udah panjang bilang udah. Makan berlebihan. Itu dia. Makan kekurangan. Kekurangan. Tuh, jadi hal ketiga kekurangan. Kalau kekurangan bisa juga nggak mau. Bisa. Kelebihan bisa mau. Bisa, karena sampai ke sini jadi. Sampai ke sini. Pak Guru memang sudah tahu. Jadi itu bicara tentang ekonomi, Ibu. Seringkali ekonomi membuat kita jatuh, apalagi meninggalkan Tuhan. Nah, kok masalah ekonomi? Iya, Sudah. sekarang ada kejadian yang luar biasa.
Seantero Indonesia atau dikatakan Nusantara Gempar, ini kaitannya dengan ekonomi. Bapak Ibu baca kan di media-media kan, apa media online kayak media mainstream, ada yang dicetak, ada kan kejadian besar. Di Manduin tahu nggak kejadian besar yang Bapak maksud apa? Dan Pak Kepala maksud apa? Saya Bapak Ibu tahu? Kejadian yang luar biasa sekarang yang terjadi menimpa anak-anak Tuhan loh ya. Ya, nah itu ya kita singkat aja Pak, karena belum ya. Ada masalah di institusi kita sekarang, pelakunya orang besar, bukan besar orang besar. Kalau bahasa dunia dikatakan pejabat utama, petinggi yang terendah di atas posisi. Itu masalah ekonomi, pokok ekonomi. Ya, karena ternyata ada uang di balik itu semua. Ada yang mengatakan begini, tata kelola anu yang bertentangan dengan hukum positif dengan dunia, bahkan dengan firman Tuhan. Itu masalah ekonomi. Loh, tapi kan sudah kaya. Kenapa? Itu dia. Masalah ekonomi ternyata bukan hanya dominasi, maaf ya, orang miskin. Tapi orang kaya. Orang kaya justru Salah ngatur. Tuh. Karena orang merasa kurang akhirnya Kurang ajar. nah, kurang ajar boleh. Kurang ajar atau apa bermasalah secara hukum dunia juga Tuhan. Apa? Dalam kejadian yang kita lihat dalam peristiwa itu ada orang yang kehilangan nyawa. Benar tidak Ibu? Kehilangan nyawa loh. Uangnya juga diambil. Kata Ulasma, kayak begitu. 200 juta. 200 juta lebih spesifik lagi. Kata Pak John, uangnya diambil, nyawanya sudah diambil. Karena memang ajaib ya. Bapak Ibu, kita tidak bicara politik loh, yang tidak bicara hukum. Tapi firman ini yang mau kita jabarkan apa maksudnya, gitu ya? Petinggi punya duit, punya uang banyak, tetapi masih kekurangan juga. Ini tadi karena Ramus dan sejenisnya. Ada Amon. iya, cinta mamon. Ada tertulisnya Bapak Ibu? Sikap hidup yang hedonis. Itu katanya. Tetapi sebenarnya bukan hanya sikap cinta mamon. Ingin dihargai. Ternyata banyak orang mengatakan begini, yang bersangkutan ingin jadi pejabat yang lebih tinggi lagi, tetapi caranya salah. Itu yang dimaksud oleh nafsu ini. Jadi kalau dikatakan melindungi perut, bukan sekadar perut, tetapi ekonomi. Dan masalah ekonomi bukan hanya kita miskin atau kurang, tetapi justru orang yang punya yang bermasalah di bidang ekonomi, kurang, tidak pernah merasa cukup. Firman Tuhan katakan apa? Berikanlah kami makanan kami yang Secukupnya. bukan berikanlah kami makanan kami yang sebanyak-banyaknya dan berbagai macam lauk-lauknya, giginya emas, ya kan? Saya jadi ingat cerita. Kamu dari mana, Pak? Nah, bilangnya mestinya dia dari Ciamis, bukan Ciamis, dekatnya Tasikmalaya. Tetapi supaya kelihatan giginya emas, lalu dia bilang Ciamis. Itu tadi kalau kita mau ikut apa yang dikatakan Ibu Nas, dia di Tasikmalaya kan nggak kelihatan emasnya. Tetapi ketika ditanya dari mana, sengaja berbohong Ciamis. Jadi kita seyogianya menghindarkan cinta kan. Tadi Yohana katakan mamon, sikap hidupnya hedonis.
menunjukkan apa? Di garasinya sudah ada mobil A, tipenya ya, atau mobil C. Kalau C apa juga ya? Oh, jazz. Ini kalau anak muda memang punya jazz yang kecil, ya. Apa B? Ini punya B. Jangan sebut mereka, nanti kita dikira sedang menyendos. Kalau B apa? Bemo. Sudah ditarik loh. Sampai nanti ya. Tidak apa yang dalam. Apalagi misalnya Bajai. BMW juga ya. Apa tuh BMW, Mercedes-Benz. Kalau dulu BMW itu bersih, berwibawa dan mandiri. Itu semboyan dari gubernur BMW. Bukan mereknya mobil atau motor. Motor ada kan itu kan? Ada BMW, bajai merah warnanya. Sebenarnya ada juga. Itu. Nah kembali lagi jadi masalah ekonomi itu yang dilindungi tadi, ya kan? Yang terakhir yang dilindungi apa? Tapi mundur dulu ya, mundur dulu yang kedua. Gara-gara masalah ekonomi itu di kitab suci loh. Esau menjadi kehilangan hak keseluruhan. Padahal kalau dia kan bisa dapat kacang merah itu bisa. Dalamnya bisa tapi nggak sabar. Nggak tahan lapar. Nah kalau disebut nggak tahan lapar itu lebih luas lagi artinya apa? Pertuhankan perutnya. Saya Pak pernah makan sate di rumah Ibu Lasma. Malamnya Tuhan sudah marah. Saya tuh maunya yang ratus mengantuk. Ya tahunya mereka marahin saya. Tunggu dulu sama Tuhan. Jadi mimpinya tergenapi waktu kami kumpul-kumpul sama rumah Mas itu. Jadi pertuhankan perut itu. Udah malam, udah makan, keluar lagi dari nasi goreng. Nanti kalau belum makan nggak tidur, nggak bisa tidur. Jadi keluar lagi aja mempertuhankan perutnya begitu. Gara-gara mempertuakan perut. Versinya Pak John akhirnya nggak bisa tidur. Itu masalah dari rakus kan? Ya mokus kata orang dari Korea. Mokus. Karena mokus, Pak John nggak bisa tidur. Kau lihat, kebanyakan juga itu masalah ekonomi. Monyet itu Pak jarinya itu tangannya jadi panjang nyolong mata saya. Karena waktu dikasih kacang, dia taruh di sini, taruh tangan, dikasih lagi kan taruh sini. Pas mau dikasih lagi kan yang di kanannya kan akhirnya lepas. Ya. Di mimpi itu begitu. Kamu rakus kata Tuhan. Lalu yang kedua di kitab suci. Ini teman dekat nih. Ya. Dari antara 12 ternyata satu orang gara-gara ekonomi. Siapa Bapak Ibu? Iya. Gara-gara ekonomi, bukan kekurangan loh. Semua hamba Tuhan, semua murid-murid tercukupi mereka. Tapi yang satu ini lain. Pak, memang terus harus seperti itu. Iya, kita mau bicara belajar dari situ. Yudas Iskariot gara-gara ini kalau ini apa? Ini sayang kan? Sarang guru. Kalau ini namanya oh mobil. Kalau Tuhan gini aja, yang pokoknya ke sana Pak, bukan ke dalam, jangan. Belajar dari ahli. Yudas Iskariot jatuh karena uang. Padahal tidak bermasalah, tetapi menjadi masalah karena rakus, karena apa? Itu dia. Nah, Yudas Iskariot menjual Tuhan. Zaman sekarang juga ada kita. Kalau
Kalau niatnya untuk melayani bukan hanya untuk supaya terkenal, supaya dapat yang lebih banyak, hati-hati bisa menjadi seperti itu. Amin. Bukan kemuliaan Tuhan yang ditinggikan, tapi kemuliaan hati diri. Gunanya kembali baju jirah keadilan. Oke, itulah yang kedua. Yang ketiga dari nats ini Bapak Ibu adalah kasut. Kasut itu sepatu atau sandal. Tetapi sebenarnya kasut bukan seperti yang kita taruh di bawah itu, bukan. Kasut itu kalau zaman dulu itu seperti jaring-jaring, ya. Jadi kaki kita bisa bernapas, itu kata orang-orang. Artinya masih kelihatan jari kita, punggung kaki kita juga masih kelihatan. Nah, sepatu apa namanya? Sendal tali. Ya, sandal tali ya. Ya, kasut sendal kan. Iya. Kasut itu sebenarnya artinya apa? Penghormatan, menghargai tubuh kita. Itu penghormatan. Nah, Yohanes Pembaptis merasa tidak layak itu soal penghormatan. Mari kita baca di kitab Yohanes pasal 1 ayat 7. Siapa yang suka yang baca? Silakan Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Yohanes 1 ayat yang ke-7. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi. Nah, lebih jauh dari nats ini diceritakan tentang bagaimana seorang Yohanes penulis ya kitab ini mengatakan apa? Membuka kasutnya pun saya tidak layak. Membuka kasutnya. Kalau di dalam cerita Israel kuno, ya orang bertamu ke rumah orang lain itu mesti buka kasut. Siapa yang membuka? Kalau kebetulan tuan rumah katakan majikan yang datang pulang ke rumah dari perjalanannya, yang buka siapa? Siapa yang buka? Istrinya atau Istrinya. hambanya? Ayo, hambanya bukan istrinya. Nah, Yohanes mengatakan membuka kasutnya pun saya tidak layak. Artinya apa? Saya tidak pantas. Jadi budaknya pun saya tidak pantas. Sebenarnya itu menggambarkan apa? Kerendahan hati seorang Yohanes kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Almasih. Membuka kasutnya pun saya tidak layak. Jadi budaknya pun saya tidak layak. Tapi justru sebaliknya Tuhan Yesus katakan begini, kamu tidak saya sebut dari hamba, tetapi apa? Sahabat. Kalau sahabat suruh buka kasut tidak ketika kita itu perlu buka kasut itu, suruh tidak. Nih, si A bertamu ke rumah B. B ini kedudukannya lebih rendah, umurnya juga lebih muda. Ketika A bertamu ke rumah B, apakah si B harus buka kasutnya? Tidak. Siapa yang mengatakan? Yesus Almasih. Tidak seperti itu. Itu menjadi kritik buat Yohanes sebenarnya. Tetapi kerendahan hati hendak ditunjukkan oleh Yohanes. Nah, dikatakan di sana kasut juga sebenarnya apa? Kekudusan. Kasut kekudusan. Ya, bisa bantu baca di kitab Keluaran 3 ayat 5. Keluaran 3 ayat 5 ya. Dan kemudian Yosua pasal 5 ayat 15. Jadi ada dua. Mungkin gantian bacanya, ada dua orang kan sama begitu. Silakan Keluaran 3 ayat 5. ya. Lalu dia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi itu menyangkut kekudusan. Satu lagi dari kitab Yosua pasal 5 ayat 15. Siapa yang berkenan? Saudara-saudara yang baca.
Yosua. Dan panglima bala tentara Yahweh berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Terima kasih dari Bapak. Jadi kasut itu juga kekudusan, melambangkan kekudusan. Dari dua kitab yang kita baca, ada sebenarnya kitab lain yang menceritakan atau menulis tentang kasut, tapi cuma dua kita buat kesimpulan. Itu ayat yang paralel ya Bapak Ibu ya, Keluaran dengan Yosua dari Perjanjian Lama kita baca. Nah, lalu kemudian apa juga? Itu kasut juga tanda juga. Pada zaman dulu Bapak Ibu Israel kuno, orang yang sedang berduka itu menanggalkan kasutnya. Selain merobek-robek apa? Jubahnya. Ketika Absalom mati yang tersangkut di pohon, apa yang dilakukan ayahnya yang adalah Raja Daud? Merobek jubahnya dan juga menanggalkan kasutnya. Itu pengertian lain. Kemudian ada juga ini menyangkut hukum perang. Jadi Bapak Ibu di zaman Israel juga ada hukum perang, ada aturan-aturannya, ada aturan-aturan perang. Maksudnya seperti apa Pak? Nah, ketika pasukan lawan kalah, kasutnya yang dilucuti. Jadi kalau bahasa sekarang yang keren kaki ayam, ya kan? Ya, pokoknya itulah ya. Ada kaki Tidak dipakai. Nah, ini kadang-kadang memang biarnya susah ya. Dalam kalau pura-pura ya. Tapi Bapak Ibu saya percaya pasti pahamkan yang saya maksud. Artinya kakinya tidak memakai. Nah, di kampung saya disebut kaki ayam, atau di kampung yang lain kaki ayam kan? Kalau kita ini susah ngomongnya, jadi bahan perdebatan ya kan? Jadi kaki ayam aja. Teman-teman, ayam bisa apa Islam? Bisa. Lebih aman kita sebut kaki ayam. Ada kan di antara Bapak Ibu yang suka makan kaki ayam? Nah, kalau di kampung saya itu cakar ayam juga. Itu makanan enak. Kriuk-kriuk, sensasinya. Sebenarnya obat sakit Pak, saya belum tahu. Kalau yang namanya cakar ayam obat sakit Pak. Ini rebus sampai. Nah itu ya. Nah, kalau perang kasutnya dilucuti, jadi ditawan begitu berbaris. Karena Ibu bayangkan seperti kita di kaki ayam berbaris. Bukan diikat Bapak Ibu, kaki ayam ini diambil alas kakinya, gitu. Yang tadi itu yang seperti nali, itu artinya kasut. Apalagi, nah ini paling penting. Zaman dulu ternyata orang yang melakukan perjanjian, misalnya boleh sebut nama, izin Pak John dengan yang lebih muda ya, Pak Kris. Misalnya mengadakan perjanjian, apa bisa diperjanjiannya? Tanah, buat tanah kan itu ini, tanah. Misalnya perjanjian untuk melakukan apa? Itu tanah sing itu kan kasutnya itu. Tapi belum di tanah berarti maksudnya, berarti banyak asetnya di Pak John. Perjanjian apa? Misalnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kalau ini berhasil, misalnya pekerjaannya apa? Opsinya apa? Dagang, misalnya gitu ya. Gampangnya gitu, pokoknya ya, dagang. A dan B. Izin saya sebut nama, Pak John dengan Pak Kris mengadakan perjanjian. Kalau zaman dulu, itu kasutnya itu kan. Maaf saya kata saya. Ini kasut saya. Katakan seperti itu. Yang sebelah kanan saya berikan ke orang lain. Kasutnya Pak John sebelah kanan diberikan kepada Pak Trisno. Pak Trisno juga memberikan kasutnya yang sebelah kanan kepada bagaimana coba. Bisa bayangkan nggak?
Yang satu warna merah, yang satu putih, satu ini warna putih, gitu aja ya. Sekarang kan masih perayaan kemerdekaan ya. Itu sepatunya merah Itu putih. soal warna Pak, kalau bau. Nah, kita kan bicarakan soal ukuran. Pak John kakinya nomor 43 atau 45, sementara Pak Trisno nomor 40. Harus dipakai. Dan iya, harus. Kok sepatu saya jadi merah putih? Berarti dia harus ingat, saya sedang berjanji dengan orang lain. Pak John menjanjikan kalau ini berhasil saya 50, kamu 50. Ingat. Jadi bukan pakai materai, bukan. Ini kita bicara sekali, bukan pakai materai. Kalau materai kan ketahuan. Oh, pengadilan. Zaman bukan dong, ada pengadilan, Bapak Ibu kan ada. Yang ada itu, tapi tua-tua yang mengadili. Kalau misalnya ada pengingkaran, kalau bahasa hukum disebut prestasi, ya. Kita belajar di hukum ya, Bapak Ibu ya, prestasi. Lalu dia tidak melakukan apa yang mereka perjanjikan. Keuntungannya diambil Pak John. Oh, yang melakukan cuma 80. Ya kan, pada 100 diambil 50. Pak Trisno dapat berapa? harusnya 50. Iya. Dapat 20. Ya, wah ini Pak, saya salah juga nih. Kan tadi 80 Pak. Kalau satu dapat 50, sisanya berapa? Berapa? 30 bukan 20 Pak, masih 70. Orang kira Nah ini, iya. Itu nggak boleh Pak. Berarti kasutmu bolong. Bocor, talinya putus semua. Kan gitu. Nah, itu artinya kasut. Jadi tukar sepatu. Karena kalau Pak Ibu lihat satu sepatu, orang pakai sepatu kanan semua. Pernah nggak? pernah Pak, yang di sepatu di yang di box itu kan sepatu yang dipajang itu kan kanan semua Pak, bukan kanan kiri. Iya, itu lain supaya jangan dicuri Pak maksudnya. Gampang tuh Pak. Gampang memahaminya Pak, supaya jangan dicuri. Jadi dia mencuri Iya. di kanan semua. Kalau Bapak nyuruh, Afrik, kalau Bapak ngambil, ya saya koreksi ya. Bapak ngambil kanan semua. Orang bilang apa? Ini begini, di kampusnya bilang begini. Ah, beliau sudah nggak ngomong Pak, tapi sakitnya itu. Jadi sakit orang nggak ngomong, tetapi mengarah ke kita. Wah, jangan coba-coba Bapak pakai sepatu kanan semua. Kalau ada yang dari Sumatera dia bilang, itu lebih bahaya Pak, itu lebih sakit Pak. Kamu gila ya, misalnya mau maaf ya Bapak Ibu. Enggak, saya nggak gila. Tapi kalau begini kan, jawab apa lagi? Iya, ini lagi. Kan ya. Nah itu dia. Nah itu gunanya kasut pada zaman Israel. Kita berjanji apa? Ininya, tanda perjanjiannya. Tukar kasut. Ukurannya beda, tidak masalah. Terus apa lagi? Zaman dulu kan memang kasutnya rata-rata cuma satu ya. Jadi kalau dia besar sebelah, yang satu agak tinggi, yang satu agak kecil gitu, ya kan? Kita analogikan tadi contohnya Pak Johnson nomor 43 dengan Pak Tris nomor 40 kan jauh beda tuh Pak. Apalagi kalau Pak John nomor 50 bisa ada nggak sekali nomor 50? Ada. Ada kan? Lihat. Zaman sekarang aja. Oh ya, ini kita cerita zaman dulu ya. Nomor 50. Jadi Pak Trisno nomor 40 itu kan beda tuh. Satu ini satu kecil. Itu artinya orang dapat mengidentifikasi apa? Oh ini sedang berjanji nih, dia satu sama nih Pak Trisno. Jadi Pak Trisno dengan Pak John sedang mengadakan perjanjian untuk suatu hal. Apa? Bisnis. Nah, bukan materai. Materai itu ada setelah zaman sudah modern ya, manusia sudah modern. Artinya sudah ada hukum-hukum yang ditulis, sudah ada presidennya, bukan kaisar lagi, sudah ada bentuk negaranya, ada menterinya, dan lain sebagainya. Orang juga sudah mengenal kertas, ya, sudah mengenal kertas, sudah mengenal juga alat tukar, jurungan. Ya alat tukarnya termasuk itu Bahkan ya, termasuk juga tukar kasut. Nah, Bapak Ibu,
kalau kita telisik lebih jauh, sebenarnya bukan hanya 3 ini. Tadi dikatakan ada hal-hal lain. Tetapi dengan 3 ini juga sudah mengajarkan kepada kita, mari kita bersiap-siap. Lalu kemudian apa? Mari kita lakukan. Tadi firman ini mengatakan, mari kita siap melaksanakan apa? Perintah. Dengan apa? Agung. Bukan. Dengan apa? Dengan kita memakai kasut, berarti kita siap berjalan. Nah, akan saya ulangi Bapak Ibu. Apakah harus seperti yang saya lakukan atau Bapak Ibu juga nanti lakukan di depan mimbar baru kita sebut sebagai pelayanan? Tidak. Tadi mundur lagi firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan seperti itu. Dengan kita lakukan pekerjaan kita secara benar, bertanggung jawab, tadi bahasa manajemennya sesuai tupoksinya, ya, sesuai SOP-nya, gitu yang lebih lagi ya, yang lebih pas lagi gitu. Kita sudah melakukan pelayanan. Itu yang dimaksud oleh. Jadi, meskipun bahasanya lembut dengan berkasut dan kerelaan, kamu pergi kemana? Itu adalah perintah. Jangan berpikir pada zaman Tuhan harus mengatakan kepada kita, ya, dikatakan begini, kamu harus menjadi pelayan. Tuhan mengatakan apa lewat mimpi atau mungkin ketika kita sedang melakukan hal-hal lain, ya, bukan itu. Jadi lewat apa yang kita lakukan, kita juga sudah melayani. Jangan berpikir harus ada di mimbar ini, harus ada di gereja ini, harus ada di sinode ini. Tidak. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Ini adalah perintah. Tetapi perintah harus terlebih dahulu kita bersiap memperlengkapi diri. Jangan sampaikan. Artinya kita melayani padahal kita tidak siap. Hati-hati kalau kita melayani tanpa persiapan, pasti ketahuan. Ya. Jadi dikatakan oleh sekilas dimintakan, sekilas dari Bapak Ibu yang izin ya Pak, padahalnya untuk obat ngantuk katanya. Aduh, gimana nih? Ya, jangan kita ada di gereja kita, amin, aminnya karena begini, aminnya karena amin. Lain itu mungkin kita tidak siap melayani. Bukan karena lucu-lucu di depan seperti kita up komedi lalu Bapak Ibu tidak masuk yang dari sini kosong juga sampai di luar apa sih kayak gitu tidak masuk. Lagi bagus kita keras tetapi kita memahami itu dimaksud oleh firman Tuhan. Tadi dikatakan kalau amanat aku itu keras karena Tuhan Yesus masih ada kan? Ini kan tidak ada. Kita hanya baca. Firman Tuhan juga mengatakan umatku binasa karena jadi bukan karena diperintah. Kita ngomong dari mimbar sini baca ya ini tadi mohon maaf tadi saya baca gitu ya. Saya suruh gitu ya. Saya perintah kan gitu bahasanya. Lalu Bapak baca, Ibu baca, saya baca, bukan seperti itu. Maunya adalah bahwa kita harus senantiasa baca. Nah, setelah kita baca, kemudian kita berbagi. Seperti dalam penutup kesimpulan dari renungan kita, khotbah kita pada sahabat ini, yang pertama, karena kita sudah dibenarkan, maka mari kita laksanakan perintah tadi itu. Kan kita sudah dibenarkan nih. Dengan 3, paling tidak 3. Apa yang 3 Pak Jono? Apa perlengkapan Anda tadi? Berikan Oke. Lalu kita kemudian menyebarkan kebenaran itu menjadi pemerintah. Supaya orang lain juga
dibenarkan. Orang lain juga akhirnya dibenarkan. Yang kedua, yang terakhir apa Bapak Ibu? Pembenaran yang kita peroleh mengandung apa? Ini dia tadi, kesetiaan untuk melayani. Harus ada kesetiaan, kontinuitas. Kalau tidak setia melayani, sekarang melayani, besok tidak. Kecuali karena alasan sakit, ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Boleh tidak boleh? Saya mau harus ujian skripsi, ya misalnya maka saya ada ya. Saya harus melaksanakan pekerjaan saya karena memang begitu jadwalnya. Tapi saya tidak menganjurkan untuk bersahabat pribadi Bapak Ibu ya. Boleh sahabat pribadi, nggak apa-apa. Atau seperti yang kita lakukan, puji Tuhan kita ada alat seperti ini, kita boleh diberkati lewat ibadah kita. Meskipun dia ada di mana, mohon maaf bisa mungkin ada ya di puncak ya boleh ya. Yang lebih halus lah. Di mana? Sekolahan. Atau izinnya Pak Kosan yang nonton di sini di rumah sakit. Berkatnya sampai. Amin. Amin. Sampai. Itu sudah kan? Ya, harus diambilkan yang positif. Itu dan dimaksud dengan kesetiaan kita untuk melayani. Lalu yang terakhir apa? Keadilan. Dengan kita melayani dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan, itu artinya kita adil. Kampung saya mengatakan jangan makan sendiri katanya. Ini dia, dengan melayani berarti kita adil, berbagi kepada orang lain. Apa yang kita bagi? Apa yang sudah kita terima, yang kita pelajari, yang kita baca lebih dulu, yang kita pahami lebih dulu daripada mereka. Lalu kemudian mereka juga mengerti. Orang yang mendengar apa yang kita sampaikan mengerti. Berarti kita sudah adil. Jangan tidak makan sendiri kebenaran itu. Keselamatan itu bukan hak pribadi kita. Dengan kita menyampaikan, kita sudah berarti adil. Jadi adil itu jangan kita pahami seperti apa yang tertulis dalam kitab-kitab misalnya dalam hukum. Keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan prestasinya. Nah ini berbagi itu maksudnya. Melayani itu juga berarti kita sudah bertindak adil. Itulah Bapak Ibu yang yang diajarkan kepada kita melalui nats ini dari kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-14 dan 15. Terpujilah Bapa yang di sini Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur lagi di hadapan Tuhan karena kami sudah diajarkan oleh Tuhan supaya kami memperlengkapi diri kami Bapak. Amin. Kemudian kami dibenarkan dan setelah itu kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, berbagi kebenaran itu kepada orang lain sehingga juga orang lain mendapat berkat yang sama. Sehingga kemudian kami mendapat berkat yang sama dan sama-sama diselamatkan. Amin. Terima kasih Bapak, karena Tuhan Kau sendiri yang memperlengkapinya buat kami. Paulus yang menabur, Apolos yang menyiram, dan Yesus Hamasi sendiri menumbuhkan bagi kami. Terpujilah namamu di dalam Yesus Hamasi Tuhan kami yang hidup orang Nazaret itu. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin.